daftar provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi di Afrika Utara, tempat berdirinya Lems Africanus. Nah, setelah mengalahkan Kartago dan menguasai Afrika Utara, lalu apa yang dilakukan Romawi? Nongkrong-nongkrong ngopi santai di pantai Mediterania? Enggak lah. Kekaisaran Romawi langsung membagi beberapa wilayah bekas Kartago menjadi beberapa provinsi dan mulai itu melakukan ekspansi selanjutnya untuk menguasai keseluruhan Afrika Utara. Berikut beberapa daerah administratif setingkat provinsi dari Kekaisaran Romawi di Afrika Utara. Yang pertama adalah Provinsi Mauretania Tingitana. Dan yang kedua ada Mauretania Caesariensis. Yang ketiga ada Mauretania Sitifensis, 4 Afrika Proconsualaris, 5 Cyrenaica, dan yang keenam Aegyptus. Nah, jangan lupa ya lihat peta juga guys, biar gak bingung dan nyasar sampai Samudra Atlantik. Dan setelah mengetahui provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi di Afrika Utara, kita bakal mulai bahas nih satu persatu bagian dari Lems Africanus. Bagian-bagian Lems Africanus. Lems Mauretania adalah Lems Africanus pertama yang akan kita bahas, yakni Lems Mauretania. Sebuah perbatasan berbenteng Romawi sepanjang 4.000 km atau 2.500 mil di Afrika. Sekitar 100 km 62 mil di selatan Aljazair modern. Bentang antara Auzia dan Numerus Sirorum merupakan bagian dari garis pertahanan dan keamanan perbatasan Afrika Utara Kekaisaran Romawi yang terbentang dari pantai Atlantik hingga Lems Tripolitanus di Tunisia. Fungsi Lems Mauretania. Fungsi dari Lems Mauretania adalah untuk mengontrol dan menyalurkan pergerakan migrasi suku atau masyarakat nomaden, termasuk pemantauan dan pelaporan aktivitas mereka, dan sebagai perbatasan pabean ya. Demikian ini karena di Afrika Utara tidak ada tembok perbatasan seperti tembok Hadrian. Selain itu juga berfungsi sebagai lapis pertahanan dari serangan suku-suku gurun yang terkadang merampok kota-kota. Produk ekspor utama kedua provinsi Mauretania adalah kayu dan pewarna ungu serta produk pertanian. Penduduk suku Moor juga sering direkrut sebagai pasukan tambahan Romawi. Demikian juga dengan adanya transaksi ekonomi dari Laut Mediterania ke pedalaman Afrika. Semua itu perlu diawasi oleh sebuah sistem pemerintahan yang terimplementasikan dalam Lems Mauretania. Bentuk pertahanan Lems Mauretania. Lems Mauretania memerlukan upaya pertahanan yang besar. Sejak paruh kedua abad kedua, tembok kota dan sejumlah castra serta pos pengamatan berfungsi melindungi kota. Di pesisir pantai, setelah ditutup dari Atlantik hingga Pourekre dengan parit sepanjang 11 km yang sebagian diperkuat dengan tembok 4 benteng kecil dan sekitar 15 menara pengawas. Benteng tambahan dibangun di Tamuda, Shouk El Arba, dan Oppidum Novo di pantai Atlantik dan Mediterania. Karena meningkatnya serangan suku lokal, perbatasan tinggi tanah ditarik ke garis Frigidae di bawah pemerintah Diocletian pada paruh kedua abad 3 ya. Benteng dan menara pengawas yang dibangun kemudian sebagian besar berbentuk persegi panjang dan menempati lahan seluas 0,12 hingga 0,5 hektar. Pos militer yang lebih kecil disebut benteng atau burki, berukuran hanya 0,01 sampai 0,10 ha. Tembok yang diperkuat tanpa jendela dan hanya garnisum kecil. Mereka berlokasi strategis di daerah tersebut dan digunakan antara lain untuk mengirim pesan dengan bertukar sinyal dengan benteng-benteng tetangga. Siapa yang mempertahankan Lems Mauretania? Sedangkan legend Romawi yang bertugas di Lems Mauretania adalah Legend III Augusta. Selain itu juga ada kekuatan angkatan laut Romawi yang menjaga pesisir Laut Mediterania. Kapal-kapal angkatan laut Romawi tersebut selain menjaga dari invasi, juga menjaga rute perdagangan dari bajak laut dan perompak. Basis-basis pangkalan angkatan laut Romawi antara lain terdapat di kota Cartine, Icosium, Portus Magnus, Saldae, Tipasa. Ayo lanjut ke 5 selanjutnya.